Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali lagi bersama saya Nadia Salsabila. Dalam video kali ini kita akan membahas hanya satu buku yang berjudul The Stars of the Quranic Text karya Dr. Al-Azami. Nah, adapun video kali ini adalah video terakhir tentang pembahasan buku-buku tersebut. Yang pertama kita akan membahas bab yang ada di dalam buku The Stories of the Quranic Text yang bab ke-18. Adapun bab ke-18 membahas tentang orientalis dan Al-Quran. Nah, bagian pertama, perlunya pembuktian penyimpangan dalam Al-Quran. Nah, dengan maksud untuk membuktikan moralitas dan superioritas dari teologi barat, Jeffrey, Milana, Fredzi, dan yang lain sebagainya telah mencurahkan seluruh kehidupannya untuk menyingkap perubahan teks Al-Quran yang katanya tidak mereka temukan dalam kitab Injil. Sejarah telah mencatat karya-karya mereka tentang penelitian ini, dan adapun yang paling banyak menguras tenaga dalam masalah ini adalah Jeffrey. Nah, next ke bagian kedua, tentang kritikan orientalis terhadap kompilasi Al-Quran. Di antara kritikan para orientalis dalam kompilasi Al-Quran adalah mengapa jika Al-Quran ditulis sejak zaman Rasulullah SAW, mengapa Umar merasa khawatir atas terbunuhnya para hufaz pada perang Yamamah, dan jauh lebih lanjut yaitu mengapa bahan-bahan yang tidak ditulis tidak disimpan oleh Nabi Muhammad itu sendiri. Dan juga mengapa pula Zaid bin Sabit tidak dapat memanfaatkan dalam menyiapkan suhuf itu. Nah, mungkin karena kedangkalan para orientalis yang bodoh atau tajahul atau juga mengingkari atas kebijakan pendidikan di kalangan kaum muslimin. Itu merupakan permasalahan sentral yang melingkari pendirian mereka. Dan untuk lebih jelasnya lagi, atas jawaban para orientalis, teman-teman bisa melihat dan membacanya sendiri dalam buku The Histories of the Quranic Text pada bab ke-18 ini. Nah, next langsung ke bagian 3 tentang perubahan istilah Islam pada pemakaian ungkapan asing. Di dalam karyanya, Introduction of Islamic Law, Sage membagi fikih Islam dalam judul-judul berikut, yang seperti harta disebut property, orang itu person, kewajiban umum itu obligation of general, dan masih banyak lagi. Nah, mengapa mereka begitu semangat untuk mengubah ungkapan istilah dalam Islam? Tujuannya adalah untuk memaksakan sesuatu di luar jangkauan bidang para ilmuwan muslim, untuk menunjukkan juga bahwa sumber hukum mereka itu bersumber dari Yahudi dan Kristen. Lanjut ke bagian keempat, yakni tuduhan orientalis terhadap penyesuaian. Nah, dalam sebuah artikel ensiklopedia berita nikah Naldeke, seorang tokoh orientalis mengatakan bahwa banyak kekeliruan yang ada dalam Al-Quran. Salah satunya tuduhan Naldeke adalah tentang kesuburan negara Mesir. Ia berpendapat bahwasanya membanjirnya sungai Nil itu karena berbedanya curah hujan. Nah, kita singkirkan dulu pendapat Naldeke ini, lalu kita menuju surat Al-Yusuf ayat ke-49, yang artinya kemudian setelah itu akan datang tahun pada masanya manusia akan diselamatkan dan pada masa itu mereka memeras anggur. Nah, telah jelas dalam ayat tersebut tidak ada kata-kata hujan dalam ayat-ayat tersebut. Langsung saja ke bab 19 yang membahas tentang beberapa motivasi orientalis kajian subjektivitas. Bagian 1, menggunakan analogi Yahudi. Sebelum kita membicarakan tentang orientalisme, penulis ingin mengangkat satu pernyataan dengan analogi dalam pandangan Yahudi, yakni dapatkah seorang ilmuwan yang anti-semitisme dikatakan tidak memihak ketika mengkaji dokumen mereka seperti Perjanjian Lama atau gulungan kertas Laut Mati? Nah, apapun keputusan yang diberikan baik positif maupun negatif seharusnya dapat digunakan oleh para orientalis yang seharusnya berlaku jujur ketika melakukan pembedahan terhadap ajaran-ajaran lain, juga ajaran Islam. Nah, next langsung ke bagian kedua tentang tindak balas kaum muslimin. Seorang perintis orientalis dan penipu kaum muslimin, kita akan mengambil studi kasus layang pandang di dalam karya Origin of Muhammad dan Jurisprudence. Terdapat tulisan bahwasanya kita sekarang
dapat memahami hukum Islam berkat jasa Snokhol Kronje. Namun, siapakah Snokhol Kronje itu? Snokhol Kronje adalah seorang orientalis penggagas agenda penipuan terhadap komunitas Muslim Indonesia untuk menerima sistem eksploitasi pemerintah jajahan Belanda. Next, ke bagian ketiga adalah pencarian agar tidak berat sebelah. Nah, sikap tidak memihak dalam studi modern di dalam karyanya Conference Islam, Edward Said menyingkap sensasi politik dan media yang disajikan terhadap komunitas barat tentang Islam yang direkayasa. Islam dijadikan media kambing hitam dan siap pakai dalam setiap fenomena sosial, politik, dan ekonomi, dan tidak disetujui yang tidak disetujui oleh Barat. Mencakup itu semua. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.